Tanggal lahirnya 31 Mei, Jakarta. Nah, beliau juga merupakan salah satu bendahara Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia di PDSKJI Seksi Psikoterapi Jabatan sampai sekarang. Kemudian bendahara Kona Psikiatri Anak, Psikoterapi dan Psikiatri Seksual Marital pada tahun 2014. Dan tahun 2007 sampai 2011 beliau mengambil spesialis kedokteran jiwa SPKJ di FK Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau aktif menjadi dosen kedokteran jiwa FKIK Ukrida dan praktek di Rumah Sakit Mayapada Kuningan dan Rumah Sakit Sumber Waras. Nah, baiklah, kita akan segera saja mendengarkan pembicara kita yang akan memberikan topik menarik tentang bagaimana mengatasi polemik kejiwaan selama pandemi. Silahkan Dr. Eli, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Sari yang sudah membuka acara ini. Selamat malam Ibu Bapak sekalian, walaupun kebanyakan ibu-ibu ya, dari Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Sumber Kasih. Senang rasanya hari ini saya bisa diundang. Saya sangat bersyukur dan bangga sekali bisa hari ini, malam ini, bisa diundang pada acara yang akan nantinya setiap hari Kamis ya Dokter Sari ya, akan menjadi webinar ini. Luar biasa sih jemaatnya, sangat antusias dan punya kreativitas ya di saat lagi pandemi seperti ini ya. Begitu juga tadi saya lihat luar biasa Bu Karnalis sudah menjajakan tasnya, itu luar biasa sekali di saat pandemi seperti ini ya. Kemudian sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga buat host kita Mbak Melisa dan Bu Ria. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Oke, kita mulai, boleh sharing slide-nya. Oh ya, untuk catatan, slide ini boleh nanti dibagikan ke jemaat, barangkali ini bisa menjadi berkah, bisa nanti dibaca-baca, buat mungkin teman-teman yang saat ini belum dapat hadir, belum dapat join, bisa dibagi slide-nya. Barangkali ini bisa membuat jadi informasi, edukasi buat keluarga, sahabat, dan teman-teman di lingkungan jemaat. Oke, bisa sharing slide ya? Oke, terima kasih. Oke, ya, seperti kita ketahui bahwa katanya sudah 8 purnama atau artinya 8 bulan kita mengalami pandemi yang tidak pernah sebelumnya kita alami. Belum pernah sama sekali kita menghadapi krisis gara-gara satu virus yang diameternya padahal cuma 0,125 mikron, dan itu sama sekali belum nggak pernah ada yang bisa melihat langsung ya, semuanya pakai mikroskop, tapi dia mampu melumpuhkan satu dunia, melumpuhkan ekonomi, melumpuhkan kesehatan, krisis di mana-mana, badai di mana-mana, membuat ketidakseimbangan dalam kehidupan, mungkin di keluarga, di perkantoran, di masyarakat. Kalau boleh ada yang bilang ini perpisahan, ada yang perpisahan itu mulai dari isolasi mandiri 10 hari, 14 hari, sampai ada yang mungkin di antara kita ada yang pernah punya pengalaman perpisahan untuk selama-lamanya dan lain sebagainya. Dan itu juga mengakibatkan ke depannya kita punya behavior atau punya perilaku yang nanti agak berbeda, karena kemana-mana kita harus pakai masker, bawa sanitizer, kemudian harus jaga jarak dan lain sebagainya. Ini benar-benar sebuah dampak yang luar biasa ke depannya, dan ini baru pertama kali kita rasakan. Dan setiap hari kita selalu dibanjiri dengan berita-berita yang kadang-kadang simpang siur. Nggak tahu beritanya itu dari bulan Maret atau April tercampur, dan kadang-kadang jadi bikin bingung masyarakat. Kadang-kadang serasa dah PHP, vaksin ada di depan mata, kemudian katanya tarik mundur lagi karena vaksinnya belum dapat langsung diujikan, dan lain sebagainya. Sepertinya berita setiap hari belum tentu itu menenangkan hati dan jiwa. Oke, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Oke, hanya sekilas aja bahwa saya
dari bagian psikiater atau dokter jiwa itu berbeda dengan psikolog, karena psikolog bukan dokter, jadi tidak tepat juga kalau dibilang dokter psikologi bukan psikiater atau dokter jiwa. Jadi dasarnya kami adalah kedokteran. Kami menyelesaikan 8 semester sarjana kedokteran, 4 semester tambahan yang dibilang profesi kedokteran atau koas, dan menambah lagi 8 semester tambahan program pendidikan dokter spesialis. Dan kemudian dari bagian kami, psikiater, itu ada masing-masing cabangnya seperti anak remaja, untuk anak teman-teman yang mungkin punya anak kenalan atau apa, mungkin yang ada retardasi mental, hiperaktif, gangguan konsentrasi belajar, itu dapat ke psikiatri anak remaja. Psikiatri forensik untuk teman-teman mungkin yang mengetahui ada klien atau teman jemaat yang menghadapi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, atau ada kasus-kasus hukum dan lain sebagainya, itu ke arah psikiatri forensik. Kemudian adiksi, yang saat ini banyak tuh adiksi gadget, adiksi narkoba, atau adiksi game online, kemudian psikiatri geriatri untuk teman-teman yang di lansia, lanjut usia, kemudian ada psikiatri komunitas dan psikiatri psikoterapi. Oke, next selanjutnya, ini hanya pengetahuan sedikit. Oke, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya saya mau bercerita tentang slide ini mau mengajarkan kita tentang kalau misalnya orang bertanya, emang organ jiwa tuh di mana sih? Emang jiwa bisa diobati? Atau memang jiwa itu ada dokternya dan lain sebagainya. Jadi organ jiwa itu letaknya ada di otak. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, gambar slide yang mungkin sudah tayang di gadget Bapak Ibu sekalian, di situ ada input. Inputnya adalah faktor biopsikososial. Jadi jiwa kita itu kan adanya di otak. Jadi kalau orang namanya sakit jiwa, itu sakitnya di otak. Nah, inputnya adalah, faktor masukannya adalah yang mempengaruhi jiwa kita atau otak kita adalah biologi, psikis, dan sosial. Ya. Jadi faktor biologi itu bisa jadi genetik, hormonal, sel-sel otak, peredaran darah di otak, kemudian mungkin ada virus, jamur, apapun yang ada di otak itu dapat menyebabkan perubahan kejiwaan. Jadi faktor biologi, psikis itu ciri kepribadian, kemudian faktor sosialnya ya faktor sosial di lingkungan sekitar kita. Misalnya kita kena PHK, ada masalah di keluarga, single mother, atau mungkin masalah pensiun, masalah post-power syndrome, atau apa semuanya, itu dapat mempengaruhi otak atau mempengaruhi jiwa. Nah, outputnya adalah bagaimana kita berpikir, berperasaan, berperilaku, dan fungsi-fungsi hidup kita. Jadi, ini inputnya adalah faktor biopsikososial, mempengaruhi otak atau jiwa kita, kemudian faktor keluarannya adalah bentuknya pikiran, perasaan, perilaku, dan fungsi. Makan, tidur, seks, interaksi sosial, pekerjaan kita, memori, dan lain-lain. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman jemaat sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau mau misalnya melihat ini kira-kira kejiwaan anak saya atau kejiwaan pasangan saya atau kejiwaan teman saya, sahabat saya ini kenapa ya? Mungkin bisa ditilik dari, oh faktor sosialnya dia pola asuhnya seperti ini, oh pekerjaannya sedang begini, oh kondisi rumah tangganya seperti ini, oh keuangannya mungkin seperti ini, oh faktor psikisnya dia punya ciri kepribadian apa, biologinya, oh dia mungkin ada kencing manis, hipertensi, kanker, dan lain sebagainya. Oh, jadi pantesan dia punya pikirannya seperti ini, perasaannya kadang baper, sensitif, senang, atau apa, atau mungkin kok perilakunya jadi cuek, jadi marah-marah atau apa gitu ya, atau perilakunya diem aja seperti itu. Nah, jadi caranya adalah melihat faktor input di oleh otak itu di metabolisme. Jadi keluarannya, bentuk keluarannya adalah pikiran, perasaan, perilaku. Jadi melihat jiwa seseorang dinilai dari pikiran, perasaan, perilaku, dan fungsinya. Oke, slide selanjutnya. Oke, ini contohnya masing-masing faktor biopsikososialnya. Jadi macam-macam ya, biologinya ada hormon, gender, genetik. Makanya kalau pengobatan buat si A belum tentu cocok buat si B. Karena walaupun kembar nih, walaupun anak satu kandung, satu darah, tapi setiap orang itu unik, itu spesial. Jadi punya
sistem imunitas yang berbeda, protein yang berbeda, sel imunitas yang berbeda, anatomi otaknya juga berbeda, anatomi organ tubuhnya juga beda, golongan darah walaupun sama juga mungkin metabolisme atau fisiologis atau faalnya organ-organ berbeda, mungkin juga sel-sel otaknya tadi tuh yang serotonin, norepinefrin, dopamin itu juga beda. Jadi itu yang mungkin obat ini cocok buat si A, belum tentu cocok buat si B. Seperti itu. Kemudian faktor sosial kita berbeda-beda, karena walaupun satu keluarga yang sama, tapi mungkin cara didik orang tua kepada si A dan kepada si B mungkin beda. Mungkin pola asuh kepada A, keluarga A dan keluarga B beda-beda, gaya hidup beda. Kemudian sekarang yang paling banyak adalah peran media sosial. Kemudian yang perlu diketahui juga, ternyata penyakit gangguan jiwa atau masalah gangguan jiwa diakibatkan karena faktor sosial, karena faktor tidak memiliki pekerjaan, karena faktor keuangan, karena faktor dibully, karena faktor dijauhkan oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Sebagai contoh saja, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian dari Jemaat Gereja GPIB mau sekali-sekali coba ke panti sosial yang ada di Jakarta, Panti Bina Laras, panti binaannya DKI Jakarta, di situ hampir 80% penghuni panti atau warga binaan adalah karena faktor sosial. Mereka rata-rata homeless, jobless, dan semua karena faktor keuangan. Jadi nggak punya uang, jadi pendidikannya kurang, sehingga nggak bisa kerja, cuma lulusan SD, nggak terima di mana-mana, akhirnya jadi pemulung, dan lain sebagainya. Itu. Jadi pintu masuk gangguan jiwa dapat dikatakan karena faktor sosial. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, jadi ini cuma sekitar mitos atau hoax ya, bahwa kalau ke psikiater, ngapain, emang gila, crazy, edan, PA, sinting, sableng, dan lain sebagainya. Enggak ya, jadi itu hanya salah satu diagnosis di antara banyak diagnosis yang ada di gangguan jiwa. Nah, slide selanjutnya. Oke. Ya, slide selanjutnya. Oke. Jadi, yang dibilang koplak, gemblung, PA, sinting, dan lain sebagainya, itu adalah hanya salah satu diagnosis di antara ratusan diagnosis dari masalah kejiwaan. Salah satunya itu adalah skizofrenia. Jadi, yang dibilang orang-orang, oh kalau ke psikiater itu pasti gemblung, koplak, dan lain sebagainya, itu adalah yang skizofrenia ya. Tapi sebetulnya gangguan jiwa itu banyak, ada yang susah tidur atau kita sebut insomnia, atau karena pandemi ini banyak yang mengalami cemas, depresi, kemudian mungkin ada gangguan adiksi gadget gara-gara mungkin pembelajaran jarak jauh ya bagi teman-teman di pelajar yang pakai gadget terus sepanjang hari sampai pegang gadgetnya sampai 24 jam, dan mungkin yang lainnya. Ya, ini hanya salah satu contoh bahwa kalau ke psikiater belum tentu koplak, sinting, gemblung, dan lain sebagainya. Oke, slide selanjutnya. Ya, jadi ini juga mau ngomong mitos bahwa kalau ke psikiater itu paling cuma dikasih obat tidur dah atau penenang, dan nggak jelas sampai kapan nanti jadi kecanduan, nanti ginjalnya rusak, dan lain sebagainya. Ini tidak benar juga, bahwa kami terapis ini melihat faktor biopsikososial dan penyebabnya ya, jadi penyebab biopsikososialnya. Jadi contohnya, anak ini mengalami gangguan belajar karena dia mengalami bullying, ya tentu saja faktor bullyingnya kita selesaikan. Jadi mungkin dia pindah sekolah, mungkin dia terapi dengan caranya untuk mengembalikan PD-nya dia dan gimana ya, atau mungkin anak nggak bisa belajarnya, gangguan belajarnya karena setiap hari orang tuanya berantem terus, ada piring terbang dan lain sebagainya misalnya. Atau gangguan belajarnya karena di rumahnya tidak kondusif, karena satu rumah isinya 10 orang, jadi dia nggak bisa belajar. Jadi itu, kita lihat faktor penyebabnya sesuai dengan biopsikososial, jadi belum serta-merta, tidak melulu kita kasih obat-obatan ya. Jadi kita lihat faktornya. Atau mungkin ada orang laki-laki lansia mengalami ejakulasi
dini atau apa, ya kita lihat faktornya, penyebabnya apa. Apakah dia karena sakit mungkin kencing manis, hipertensi, atau ada pola komunikasi yang salah mungkin antara suami istri, misalnya istrinya lebih dominan dan lain sebagainya, atau dia ada cemas pada saat dia bekerja. Nah, itu. Jadi belum tentu kita terapi dengan obat-obatan yang seperti orang awam bilang, oh pasti cuma dikasih obat tidur, oh pasti cuma dikasih obat penenang. Tidak ya, kami membantu menyelesaikan masalah dan melihat dari faktor penyebabnya, dari segi bio, psiko, atau sosial. Kemudian, kalau teman-teman yang ada gangguan, misalnya sudah hampir ingin mengakhiri hidup atau bunuh diri, tentu saja itu harus dirawat inap. Kemudian kita disesuaikan juga dengan situasi kondisinya saat itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, slide ini cuma sekilas menggambarkan bahwa fungsi otak atau bagian-bagian otak ini loh yang sebetulnya memegang peranan penting pada perasaan kita. Kenapa perasaan kita hari ini baper, kenapa sensitif, kenapa cemas, kenapa bingung, dan apa. Itu semuanya ini. Kenapa saya jadi nggak konsentrasi ya kalau lagi banyak masalah. Kenapa saya jadi nggak minat atau hilang minat ya kalau pada saat kita lagi depresi moodnya atau apa. Karena itu ya, ada bagian-bagiannya, ada amigdala, prefrontal, striatum, nukleus accumbens, hipotalamus. Pokoknya ini adalah bagian-bagian otak yang memegang peranan penting untuk mood, untuk konsentrasi, ya, untuk masalah tidur, untuk masalah agresivitas kita dan lain sebagainya. Oke, next. Slide selanjutnya. Oke. Ya, ini adalah zat kimia kita di otak. Yang paling terkenal ada 3 ini, yaitu norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Nah, bisa dilihat di situ bahwa emosi itu ya bisa bentuknya depresi, cemas, bingung, atau apa, itu sangat dipengaruhi oleh ketiga zat kimia di otak itu, yaitu norepinefrin, dopamin, dan serotonin. Dia letaknya di tengah-tengah tuh, di kayak bilang himpunan tuh ya, emosi di situ. Nah, impulsivitas itu juga dipengaruhi oleh serotonin dan dopamin. Impulsivitas tuh seperti ini. Di dalam hati kan kadang kita suka berpikir gini, aduh udah jelek, gendut, gemuk lagi ya. Nah itu bentuknya impulsif, kita nggak ngomong langsung ke orangnya. Tapi kalau serotonin sama dopamin kita dol, atau serotonin apa dopamin kita bermasalah, itu bisa loh langsung ditoel orangnya, lu udah gendut, jelek kok, gitu. Ya, itu berarti dia sudah mulai ada yang nggak balance tuh antara serotonin sama dopaminnya. Orang-orang yang melakukan verbal abuse atau kekerasan verbal itu berarti ada masalah pada serotonin dan ininya ya, dopaminnya, karena dia drive-nya untuk ininya udah dol. Seperti itu contohnya. Kalau orang cemas berarti masalahnya di norepinefrin sama di serotonin. Jadi gambar itu mau menerangkan. Yang unmute itu kan? Oke. Terus slide selanjutnya. Ya, ini hanya mau menjelaskan bahwa Bapak Ibu sekalian, apabila mengalami permasalahan pada organ tubuh atau apa, sebaiknya langsung ke dokter ahlinya. Nggak bisa kita cuma cara terapi dengan didoakan atau apa. Kadang-kadang kan Tuhan juga pakai perpanjang tanganan manusia untuk membantu seperti itu. Jadi contohnya kayak gigi impaksi 3 tuh molar 3 itu bisa langsung konsultasi ke dokter Sari ya, nggak bisa kalau cuma dibilangin, hai gigi kamu jangan berdirinya sembarangan, mesti begini. Nggak, harus langsung konsul ke dokter Sari ya. Terus kalau misalnya ada masalah pada jantung, ya datang ke spesialis jantung, ke spesialis penyakit dalam bagian KKV atau ke SPJP. Jadi ada 2 macam. Kalau punya sakit paru ya langsung SP paru atau spesialis penyakit dalam bagian yang lainnya ya. Jadi intinya itu. Kalau misalnya memang masalah pada gangguan tidur atau kalau misalnya permasalahan ada di organik atau permasalahan itu, jangan ragu-ragu untuk datang ke psikiater. Oke, ini yang slide selanjutnya. Slide selanjutnya, boleh? Terima kasih. Nah, slide ini, di situ ada tabel tuh ya. Tabel di situ bisa Bapak Ibu sekalian, kan nanti slide ini boleh buat Bapak Ibu sekalian nih. Tabel ini mau mengingatkan kepada kita bahwa ini penyakit-penyakit yang sangat rentan bisa menimbulkan
depresi, cemas, atau gangguan emosi, atau gangguan jiwa, atau gangguan pola pikir, atau gangguan perilaku. Mungkin perilakunya jadi tambah kasar, tambah berantakan, dan lain sebagainya. Atau seperti orang bilangnya, kok jadi berubah ya karakternya, dan lain sebagainya. Ya, di situ ada guidelines-nya, ada kayak tabel beberapa catatan beberapa penyakit yang sangat berhubungan dengan kejiwaan ya. Di situ ada alergi, AIDS, asma, kemudian eksim, dermatitis, migrain, gastritis, atau diabetes, atau kencing manis ya, atau menstrual problems, atau hipertensi atau darah tinggi, atau masalah jantung. Ini sangat dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan kita. Ya, jadi saling mempengaruhi baik pikiran, perasaan, dan perilaku. Ya. Kemudian kalau teman-teman yang mengalami kanker dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, dan fungsinya, fungsi makan, tidur, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah catatan yang bisa dipakai buat Bapak Ibu sekalian. Oke, slide selanjutnya. Ya, kadang-kadang kalau kita mengalami stres, itu sebetulnya tubuh sudah bikin alarm ya dalam bentuk misalnya nyeri, ada bentuk diare atau atau mual-mual terus yang tanpa sebab, itu juga bisa jangan-jangan ada kecemasan, jangan-jangan ada pikiran yang dia nggak bisa ungkapin, atau nyeri di chest pain ya, atau di bagian dada, atau heart rate-nya atau tinggi ya, denyut jantungnya tinggi. Mungkin jangan-jangan itu cemas, mungkin bisa juga dia tiroid, gangguan tiroid dan lain sebagainya. Makanya itu perlu bawa ke dokter. Jangan-jangan ada masalah pada organnya atau masalahnya pada jiwanya. Atau bisa juga orang yang kok biasanya makannya jadi nggak nafsu, atau malah makannya berlebihan, atau mulai dari nggak bisa tidur, atau malah kerjanya tidur aja. Jadi kadang-kadang sudah ada tanda alarm, baik dari fisik maupun behavior atau pola perilaku kita udah mulai berubah. Ada orang yang dulunya nggak pernah pegang alkohol atau merokok, tapi kok tiba-tiba sekarang dia jadi ini ya. Nah, mungkin jangan-jangan ada masalah. Kemudian yang biasanya tanggung jawab, tapi sekarang udah neglect ya, udah masa bodoh, lepas tanggung jawab. Nah, ini jangan-jangan ada masalah. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, ini hanya menceritakan bahwa pemeriksaan jiwa atau wawancara psikiatri itu hanya menilai psikopatologi atau masalah masa ini, pas sekarang. Now, jadi kami tidak dapat menerawang masa depan. Oh, kalau orang seperti ini mah tenang, nggak bakal gangguan jiwa. Oh, nggak tenang lah, orang seperti ini nggak bakal. Tapi karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi 1 detik kemudian, kita nggak pernah ada yang tahu bahwa apa yang terjadi 1 minggu kemudian dan lain sebagainya. Nah, jadi masa depan itu bisa aja tiba-tiba mempengaruhi kejiwaan kita. Misalnya seperti tiba-tiba teman-teman yang di San Francisco kemarin mengalami awan orange. Kemudian banyak teman-teman kita mengalami kehilangan pekerjaan karena pandemi. Kemudian terlihat toko sepi, kosong, lalat pun nggak ada yang mampir, dan lain sebagainya. Hari ini baik-baik aja, ada lagi aja yang bentrokan, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Oke. Jadi kita hanya melihat masa ini atau kita cuma dapat memeriksa atau melihat apa yang terjadi kondisinya dengan 3P dan fungsinya, dan mungkin ada hubungannya dengan faktor biopsikososial yang yang masa lalu ya. Bagaimana pola asuhnya, bagaimana waktu pertama ibunya memberi ASI full apa enggak, bagaimana interaksinya dengan ayah ibu, bagaimana dengan kelekatannya dia dengan orang tua, bagaimana dia caranya berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, bagaimana fisiknya dia, dan lain sebagainya. Jadi ya, kita melihat hanya masa lalu dan saat ini. Oke, slide selanjutnya. Oke, yang namanya hidup tidak pernah lepas dari stigma. Bahkan dari lahir pun kadang kita sudah di stigma. Si cabi, si cantik, si ganteng, si jelek, si gendut, si keriting, si kribo, dan lain sebagainya. Itu bahkan sudah muncul dari sejak kecil. Dan kita tidak bisa
mengindahkan, karena kadang-kadang masyarakat yang memberikan stigma, masyarakat yang memberikan normal, tanda-tanda normal bahwa oh kalau ini tuh si cabi, ini si kurus, si apa segala macam ya, bahkan mulai dari lahir. Nah, kemudian mungkin ada tadi apa namanya pola asuh yang salah, kekerasan saat waktu-waktu saat pola asuh, kemudian dibully mungkin, mendapat perlakuan yang nggak nyaman, belum lagi di PHK, saat ini nggak dapat duit, dan lain sebagainya. Jadi ini hanya mau menggambarkan bahwa faktor biopsikososial mempengaruhi outputnya yang tadi, pikiran, perasaan, perilaku, dan fungsi hidup. Oke, slide selanjutnya. Ya, makanya saat ini kalau orang berbicara tentang pandemi, tentang corona dan lain sebagainya, mungkin bisa terjadi benturan karena apa? Si A dan si B punya faktor biopsikososial yang berbeda. Nah, itu. Jadi makanya kadang-kadang kita berpikir kenapa sih kok masalah ini jadi susah? Kenapa sih kok dia nggak bisa ikut omongan saya, nggak bisa ikut pikiran saya, nggak bisa ikut maunya saya, karena si A dan si B punya faktor biopsikososial yang berbeda-beda. Oke, slide selanjutnya. Ya, ini hanya mau bercerita bahwa pada saat kita melihat ada dua orang bertengkar atau dua orang sedang berinteraksi, kadang-kadang secara spontan kita langsung bilang gini, oh ini pasti yang salah si A, pasti ini yang salah si B, atau lain sebagainya. Tapi kita di sini belajar bahwa untuk tidak melabel, memberi cap, stigma, atau mendukung salah satu pihak, atau berkomentar sebelum mengerti benar duduk permasalahannya. Karena bisa saja yang katanya menjadi korban, itu ternyata dia memiliki orang yang keras kepala, tambeng, nggak bisa terima saran, nggak pernah mau dengar. Jangan-jangan orang yang menjadi korban ini adalah orang yang selalu mengiritasi, toksik kata-katanya, jadi selalu ngomongnya negatif. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah sering berinteraksi dengan teman-teman di jemaat atau apa, pasti sudah sering tahu ya, ada beberapa orang yang karakternya mungkin ada yang seperti itu. Jadi kalau ngomong, nggak punya duit ya? Oh pasti nggak bisa ya? Ini ya, jadi ngomongnya tuh cara ngomongnya negatif gitu. Nggak mau ya? Itu apa ya? Jadi nggak tahu kenapa selalu polanya gitu ya. Jadi mengiritasi, toksik, atau mungkin apa namanya terlalu cuek. Ya, mungkin malah terlalu kepo, jadi apa-apa mau tahu gitu ya. Terus mungkin dia sendiri yang mulai dengan verbal abuse, yang ngebully atau ujaran negatif, atau orang yang jangan-jangan yang seolah-olah menjadi korban ini dia memiliki ciri kepribadian ambang. Jadi hati-hati, orang dengan ciri kepribadian ambang itu sangat suka loh menjadi korban, karena dia masokis ya, karena dia suka rasanya kalau dipukul, dihajar, ditendang, di apa, dia suka, dia menikmati, makanya dia nyari-nyari ya. Jadi makanya hati-hati. Belum tentu kesalahan itu pada pihak si pemukul, bisa jadi pihak korban adalah punya gangguan kepribadian ambang ya, atau dia sendiri orangnya selain keras kepala, tell me atau lola ya, jadi loadingnya lama atau telat mikir, atau dikasih tahu A besoknya salah, besoknya dikasih tahu A lagi tetap salah, besoknya, jadi polanya repetitif ya gitu. Atau yang paling nggak enak adalah dia itu sendiri suka berperan sebagai korban, jadi ada juga orang yang selalu memposisikan dirinya itu sebagai korban ya, seperti itu. Ini cuma mau sebagai gambaran bahwa kalau ada sesuatu masalah, kita jangan langsung mengambil, oh ini pasti pihak ini yang salah dan lain sebagainya. Oke, baik, selanjutnya. Slide, ya. Oke, di slide ini cuma mau menceritakan bahwa makanya pada saat kita mengalami pandemi ini tampaknya sulit sekali, sulit kita punya satu kata yang sama, sulit sekali kita sama-sama tahu apakah bisa bergeraknya tuh barengan atau apa, karena apa? Kita semua akan terbentur dengan satu golongan atau orang-orang yang tidak pernah mau kooperatif. Jadi merasa paling benar, harus didahulukan, egoisnya tinggi, nggak fleksibel, nggak menerima, nggak mau belajar, tidak mau dengar pendapat orang ya, nggak mau dengar saran orang, atau malah meraup keuntungan dari adanya penderitaan orang lain. Dan ini bisa jadi karena ada latar belakang biologi, mungkin pendidikan, karakter, sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi selalu seperti itu. Di dalam masalah apapun kita pasti
ada satu hal yang membentur, misalnya sebagai penghambat. Kalau kita lihat dari orang penghambatnya itu, bisa jadi dia punya faktor latar belakang dari faktor biologi, pendidikan, karakter, sosial, dan lain sebagainya. Oke, next, selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, ya. Pada saat ini, ya, ini mungkin sama masalahnya yaitu corona, tapi balik lagi sikap orang, pikiran orang, perasaan orang bisa beda-beda. Ada yang menghadapi corona dengan baik-baik saja, tetap optimis. Ada yang bisa sampai cemas, sampai mau bunuh diri dan lain sebagainya. Oke, next selanjutnya. Ya, yang namanya hidup kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Hari ini habis malam tahun baru tiba-tiba banjir, bahkan di tempatnya mungkin ada yang sampai 2-5 kali banjir, kemudian di hutang, bank, mana kalau misalnya kartu kredit tuh nggak bisa telat tenggak 1 hari langsung debt collector langsung menyambangi kantor atau telepon terus-menerus, kemudian tiba bulan Maret itu ada karantina atau PSBB dan lain sebagainya, kemudian pembelajaran di rumah jarak jauh menyebabkan rentannya hubungan rumah tangga dan lain sebagainya, mungkin ada yang sakit. Yang namanya hidup kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, dan kadang-kadang masalah itu ada aja tuh bertubi-tubi. Oke, selanjutnya. Next, selanjutnya. Oke, jadi intinya apapun masalah pada pandemi ini akan merubah keseimbangan zat kimia di otak, amigdala, insula volume, dan ilia, dan langsung merubah keseimbangan fisik kita dan juga sampai ke 3P kita. Oke, selanjutnya. Next, selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Oke, baik. Fakta selama pandemi ini adalah data resmi dari perkumpulan kami bahwa per April 2020 terjadi peningkatan kecemasan sebanyak 63%, kemudian depresi 66%, dan 80% merasa tertekan atau stres karena pembelajaran atau pola masalah kehidupan yang baru seperti ini. Jadi kemana-mana harus dites ya, terus kemudian ada rapid dan lain sebagainya, kemudian ada alih profesi, seorang ibu juga harus berperan sebagai semua-muanya. Kemudian kita perlu diingat di sini bahwa saat ini kita polanya belum sampai ke new normal, kita masih belum sampai di peak atau puncak, kita baru mau menuju puncak. Jadi itu aja yang mau diingatkan, bahwa hati-hati, COVID masih ada. Oke, terus slide selanjutnya. Oke, ini adalah fakta terbaru ya di Italia, bahwa memang ternyata setelah hasil otopsi langsung bahwa benar bahwa penyebab kematian langsung ada 80% pasien itu di Italia. Tapi dari data ini menerangkan bahwa ternyata virus ini tidak main-main ya, dan bisa jadi penyebab tunggal kematian, bukan karena faktor komorbidnya. Belum tentu orang itu ada obesitas, ada kencing manis, hipertensi, atau gangguan jantung lainnya. Ya, jadi memang virus ini cukup berbahaya. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, ya, ini hanya mau menggambarkan bahwa dahulu kita punya salam jabat yang ini, tapi saat ini kita hanya tidak bertemu langsung, kontak pun juga lewat Zoom atau apa ya, kemudian kita nggak pernah lagi salaman. Saya sama Dokter Sari juga nggak pernah cepik-cepiki lagi, cuma namaste aja dari jauh. Kemudian gaya berbusana kita juga udah nggak bisa modis-modis amat ya. Kalau ke tempatnya Dokter Sari kelihatannya cuma pakai baju astronot ya, astronotnya mungkin bisa warna-warni kayak Teletubbies ya, tapi udah nggak ada lagi fashion show atau apa ya, semua berubah ya. Bahkan aktivitas yang dulu di luar ruangan seperti traveling sekarang dirubah menjadi melalui Zoom atau melalui YouTube atau melalui ini ya, program ya, sehingga apa yang terjadi, semua industri
bermasalah ya. Teman-teman kita yang di tour leader, sebagai tour leader, sebagai pengusaha kafe, resto, hotel dan lain sebagainya, semua kena imbas ya. Teman-teman kita yang kerja di IO, WO, desain interior, mungkin juga atlet dan lain sebagainya, semua kena masalah imbas pada ekonomian dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya slide. Begitu juga yang dulu kuliah di tempatnya, saat ini mungkin sampai 2 tahun ke depan, kemungkinan prediksi 2 tahun kemudian anak baru bisa sekolah secara sedia kala di sekolahan ya, tapi tentu dengan cara yang baru, semuanya masing-masing pakai masker dan sendiri-sendiri duduknya. Kemudian tidak ada lagi pesta-pesta yang dengan makanan prasmanan, karena semuanya nanti akan dipakai box-boxan. Dan ini semua akan banyak imbas pada teman-teman kita yang di usaha kafe dan lain sebagainya. Oke, slide selanjutnya. Ya, ini juga ada perubahan pada saat kita beraktivitas menggunakan APD itu. Jadi wajar-wajar aja kalau sekarang ini kita terlihat mungkin jadi nggak gitu sabar, gampang was-was, gampang sensitif, bingung atau apa, karena memang nggak nyaman ya. Kemudian fisik kita juga nafasnya pendek, pengap, mudah lelah, kacamata aja udah selalu bermasalah ya. Kita pakai Google tuh langsung banyak awannya ya. Kemudian berembun ya, iritasi kulit ya, banyak jerawat karena akibat masker dan lain sebagainya. Ini memang perubahan saat beraktivitas dengan menggunakan APD, apalagi kami lebih dari 8 jam menggunakan APD. Oke, silahkan selanjutnya. Ya, ini hanya gambaran bahwa kenapa pentingnya kita menggunakan masker, karena saat bersin itu ada 40.000 percikan, pada saat batuk ada 3.000, dan bicara 5 menit aja, apalagi di ruangan tertutup, itu 3.000 percikan. Oke, jadi bisa saja kalau teman kita kena, pasti kalau mungkin dalam waktu 7 hari, kita di swab mungkin bisa aja kena. Kalau memang jumlah virusnya sesuai dengan itu masuknya. Oke, selanjutnya. Oh, oke. Pakai yang slide ini ya, sebentar ya. Oke, jadi di sini cuma mau menggambarkan bahwa, sebentar. Karena saya nggak tahu kalau pakai slide yang ini, ada 2 macam, maaf. Ya. Ya, pada contoh kasus ilustrasi ini, mau menggambarkan aja dari faktor biologi, misalnya seseorang punya faktor kencing manis, hipertensi, kemudian ada ciri kepribadian cemas, kemudian sosialnya saat ini dia menjadi sandwich, generasi sandwich, yaitu yang memberikan keuangan untuk orang tuanya dan dirinya sendiri. Ini yang kita bilang dengan generasi sandwich. Kemudian dia seperti beban sendiri karena penghasilan satu pintu, pasangannya tidak bekerja, nah, kemudian tidak ada dana darurat dan lain sebagainya, deposito. Jadi wajar-wajar aja kalau dia punya pikiran jangan-jangan bangkrut, tabungannya nggak cukup. Kemudian wajar-wajar aja kalau dia jadi sedih, bingung, mudah nangis, dan perilakunya jadi menarik diri dan lain sebagainya. Oke, slide selanjutnya. Ya, tapi menjadi atau mengarah gangguan jiwa kalau dia sudah mulai menilai bahwa udahlah, ini nggak ada hari esok, masa depan pasti suram, udahlah saya ngakhirin hidup aja dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti ini dia mungkin sudah mengalami adanya waham nihilistik. Kalau mulai perasaannya cemas, baper sepanjang masa, marah-marah tanpa sebab sepanjang masa, moodnya labil, mungkin sudah ada gangguan afektif, depresi dan lain sebagainya. Kemudian perilakunya sudah ke arah KDRT, verbal abuse ke istri, pasangan dan lain sebagainya, ke anak-anaknya dan lain sebagainya, atau jadi edik, main game terus-terusan atau apa, mungkin dia sudah mengalami adanya gangguan kejiwaan. Kemudian ada mungkin GERD-nya, asam lambungnya naik terus, sakit kepala terus-terusan, makannya nggak teratur dan lain sebagainya, mungkin itu sudah mengarah ke arah gangguan kejiwaan. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini adalah ciri kepribadian dari kedokteran. Kalau kami dari kedokteran nggak berbeda dengan psikolog. Kalau psikolog mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian pernah dengar yang namanya adanya flekmatis, melankolik, dan lain sebagainya. Kalau di kami tidak mengenal itu, di kedokteran berbeda lagi. Nah, oke, slide selanjutnya. Oke,
Oke, ini ada contoh. Ada seseorang yang kita namakan ciri kepribadian aneh dengan paranoid, yaitu orang dengan ciri kepribadian yang pengirian, ya bahasa awamnya pengirian. Jadi nggak suka kalau orang lain happy, nggak suka kalau orang lain menang, nggak suka kalau orang lain dapat bagus dan lain sebagainya. Nah, kalau orang punya ciri kepribadian pengirian terus hidup pada saat masa pandemi, slide selanjutnya. Slide ya. Bisa saja dia wajar kalau dia tuh berpikir bahwa pandemi datangnya nggak tepat waktu, saya orang paling nggak beruntung, terus iri, nggak suka ngeliat orang lain, ya itu wajar-wajar aja karena dia punya ciri kepribadian memang pengirian. Tetapi menjadi tidak wajar kalau dia merasa udah yakin, wah ini pasti peraturan nih dibuat buat nentang saya nih, oh saya yakin kondisi ini adalah akhir zaman, atau dia malah jadi marah sama Tuhan. Kenapa sih saya lahir di keluarga miskin, ekonomi seperti ini dan lain sebagainya, atau jadi menyalahkan pemerintah, dokter dan lain sebagainya. Ini mungkin salah. Kemudian dia juga salah kalau sampai perilakunya jadi kata-kata kasar, fitnah orang, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah satu gambaran yang nanti Bapak Ibu bisa pelajari, baca lebih rinci. Kalau orang punya faktor biopsikososial seperti ini, terus punya ciri kepribadiannya pengirian, maka dia kemungkinan tendensi pikirannya ya jadinya lebih seperti apa. Gitu. Nah, oke, slide selanjutnya. Nah, pada slide ini ciri kepribadian yang lain yaitu orang yang histrionik atau suka pamer atau dia dari klaster B bahagia. Jadi kalau dia hidup pada masa pandemi yang sukanya high class padahal sebetulnya dia itu nggak punya apa-apa, ya mungkin aja dia jadi khawatir, jadi bingung kalau nanti penampilannya kurang bagus atau turun level atau ditinggal fans dan lain sebagainya. Nah, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, menjadi salah atau menjadi gangguan jiwa, mungkin mengarah ke gangguan jiwa kalau sampai dia melakukan agresi verbal, fisik, atau main cyberbullying, atau mungkin main gadget seharian, atau mungkin malah mengambil keuntungan yang di atas penderitaan orang. Nah, ini yang tidak bagus. Oke, slide selanjutnya. Ini dari ciri kepribadian yang berbeda lagi, yaitu ciri kepribadian yang orang-orang yang suka perfeksionis nih, selalu semuanya teratur, serba terinci, waktu pun juga nggak bisa lewat dari 1 detik. Nah, buat teman-teman yang mempunyai ciri kepribadian perfeksionis, boleh slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, pada saat mengalami pandemi ini, ya wajar-wajar aja kalau dia sampai takut bangkrut, takut misalnya sampai gulung tikar, dan lain sebagainya. Karena semua jadwal dia dalam 1 tahun bisa berantakan, dan lain sebagainya. Nah, tapi menjadi gangguan jiwa, slide berikutnya. Ya, kalau mungkin dia sudah mulai melakukan abuse verbal dan lain sebagainya ya, kemudian pikirannya jadi gangguan yakin ini nggak ada hari esok, masa depan suram, terus kemudian ini punah dan lain sebagainya. Jadi kalau pikiran, perasaan, perilakunya sudah mulai berubah, ya mungkin ini mulai mengarah ke gangguan jiwa. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran yang mungkin terjadi pada teman-teman yang mungkin mengalami mood depresi atau pada saat pandemi ini. Jadi di pikirannya dia selalu ada perasaan, udahlah nggak ada harapan, mau ngikutin PSBB atau enggak, tetap aja kok dunia akan kiamat, akhir zaman, dan lain sebagainya. Nah, itu yang salah. Ini adalah pikiran dari orang yang memiliki mood depresi. Jadi udah yakin nggak ada jalan keluar, mungkin udah mulai sulit mengambil keputusan, apapun tuh ambivalensi, perasaannya sensitif berlebihan, atau marah-marah sepanjang hari, atau murung berlebihan, dan lain sebagainya. Oke, slide selanjutnya. Nah, tadi pikiran, perasaan, perilakunya ya, jadi macam-macam ya, mungkin mulai jadi kata-katanya ketus, kemudian nggak banyak interaksi, nggak mau diajak ngapa-ngapain, untuk webinar, untuk Zoom aja males, dan lain sebagainya, atau banyak nonton drakor, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian slide selanjutnya. Nah, gangguan fungsi saat depresi, tidurnya tuh pasti ada yang bisa tidur atau malah tidur terus, atau malah nggak bisa tidur. Ada yang nggak nafsu makan, atau malah makannya berlebihan, karena tipe-tipe orang beda-beda. Kalau ada orang yang punya banyak masalah, makan terus kerjanya. Ada orang kalau lagi punya masalah, malas makan, atau nggak nafsu. Fungsi kerjanya ada yang nggak konsentrasi, mudah lupa, nggak fokus, dan lain sebagainya. Jangan-jangan itu adalah bagian dari depresi. Oke, slide selanjutnya.
Oke, itu hanya interaksinya jadi menarik diri, seksualnya jadi tidak bergairah, atau malah kelebihan, atau terlalu bergairah. Nah, slide selanjutnya. Ya, cemas pada saat pandemi, ini kita lihat pikiran, perasaan, perilakunya ya, jangan-jangan ini akhir dari segalanya, ini udah karang punah kali, udah jangan-jangan ini semua bahaya, aduh saya melakukan apapun bahaya, dan lain sebagainya. Perasaan jadi cemas, bingung, dan lain sebagainya. Perilakunya mondar-mandir, bicaranya gagap, terbata-bata, atau repetitif, satu kegiatan diulang-ulang terus gitu, karena ada gangguan konsentrasi, dan lain sebagainya. Fungsi tidurnya mungkin susah tidur, kemudian konsentrasi yang nggak fokus, dan lain sebagainya. Oke, slide selanjutnya. Ya, ini adalah fakta. Jadi ada 3 fakta atau 4 fakta yang nanti mau kita bahas. Pertama yaitu WFH itu mengubah irama tidur. Padahal fungsi tidur tuh teman-teman dari BPIB bisa baca sendiri. Oke, slide selanjutnya. Nanti slide ini akan dibagikan. Nah, fakta yang kedua yaitu terjadi peningkatan bullying atau perundungan. Ya, padahal kita tahu bahwa di Amsal 18 ayat 21, Amsal 15 ayat 4, atau Matius 7 ayat 1, di situ sudah dikatakan bahwa hati-hati loh, lidah ini bisa lebih tajam daripada pisau, sebilah pisau, dan lain sebagainya ya. Mungkin teman-teman nggak sadar, tapi ada juga nih kalau kita kerja atau apa ya, begitu ngeliat gini, hah, tambah gemuk ya habis PSBB, aduh makan terus ya selama di rumah, atau apa gitu ya. Jadi itu kan hal-hal yang sepertinya tidak perlu diungkapkan, atau waduh kurus banget sejak PSBB, hidupku susah ya, banyak utang ya, atau apa. Jadi hal-hal seperti itu kan sebetulnya tidak perlu diungkapkan, apalagi pada saat pandemi seperti ini ya. Jadi stop bullying, stop body shaming. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, pada saat ini yang kita perlukan adalah kita sebagai pendengar yang baik. Ya, kalau memang kita tidak dapat membantu, kita tidak dapat melihat itu, coba jadi pendengar aja. Jangan memotong pembicaraan pada orang yang lagi susah, seakan tahu jawaban atau lebih tahu, atau memojokkan, oh kamu kurang iman, kurang doa, atau kurang. Jangan ya, coba jadi pendengar aja dulu, jangan berkomentar, atau jangan cuekin dia dengan main HP ya, jadi nggak dengerin dia. Kemudian beli kritikan-kritikan tajam tapi tanpa solusi, itu lebih nggak bagus lagi. Atau cuma kepo, habis itu disebarluasin satu grup. Atau mungkin heboh sendiri ya, heboh apa namanya, kayak mau bantuin gitu, tapi sebetulnya ada secondary gain yang dia dapat. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, ini adalah fakta di otak kita bahwa kata-kata kasar atau apa namanya, verbal abuse itu dapat merusak otak kita yang di bagian ini, amigdala ya. Jadi verbal abuse, KDRT, kemudian mungkin apa namanya, secara physical abuse dan pemukulan dan lain sebagainya, itu akan menetap di amigdala. Mungkin ada yang sifatnya bisa dalam beberapa bulan, atau kadang-kadang ada yang bisa bertahan sampai 40 tahun. Ya, mungkin orang awam bilangnya kepahitan hidup dan lain sebagainya. Kalau di kita dibilangnya post traumatic stress disorder atau PTSD. Itu bisa berjalan sampai 40 tahun karena dia tersimpan rapih di amigdala. Ya, ini bagian otak amigdala yang menyimpan semua efek kata kasar, trauma, dan lain sebagainya. Kalau seandainya orang bilang ini, udah deh lupain aja, hapus, enggak seperti itu, yang otak itu nggak bisa dihapus dengan setip juga, udah kosongin aja otaknya, kalau otak kosong nanti nggak ada jiwa ya. Oke, slide selanjutnya. Oke, ini adalah dampak dari penundungan, mungkin Bapak Ibu sekalian dapat membacanya nanti. Oke, selanjutnya. Ya, fakta yang ketiga adalah bahwa selama pandemi ini banyak orang mengalami adanya adiksi gadget. Apalagi pembelajaran jarak jauh sepanjang masa bawa gadget kemana-mana. Jadi kalau misalnya ada foto keluarga cuma sesaat, habis itu sisanya lanjutin lagi dengan keasikannya buka Facebook, buka Gmail, buka Instagram, dan lain sebagainya, update data, dan lain sebagainya. Jadi saat ini tidak ada lagi interaksi kontak mata. Seperti di gambar ini ada seorang kakek yang terdiam sendiri, sementara anaknya lainnya semua webinar, sekolah online, kemudian asik sendiri, nggak menikmati santap makannya, tapi semua asik dengan ininya sendiri, gadgetnya masing-masing. Atau ada yang mulai dengan drakor yang gara-gara banyak promo di Netflix dan lain sebagainya ya, sehingga banyak kerjanya nonton mulu ya. Kemudian slide selanjutnya.
Ya, ini adalah adanya fobia baru, yaitu nomofobia. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang pernah dengar, mungkin ada yang belum. Nomofobia adalah no mobile phone phobia, atau cemas takut sedih yang gimana banget kalau telepon genggamnya tuh jauh dari dia dan nggak dapat akses ke jaringan dan lain sebagainya. Oke, slide selanjutnya. Ya, ini adalah cuma mau membedakan mana yang disebut hobi, tugas atau pekerjaan, mana yang sudah dikatakan kalau sudah mulai adiksi. Seseorang dikatakan adiksi gadget itu kalau selalu terpusat, terbayang, terkonsentrasi dengan online ya, dengan notifikasi dan lain sebagainya. Perasaannya bisa riang, sedih sampai baperan dan lain sebagainya. Perilakunya bisa males gerak, menarik diri, bisa seharian nggak mandi atau lupa mandi, atau banyak makan atau nggak makan sama sekali. Fungsi tidurnya juga mungkin sampai nggak tidur sama sekali, sampai matanya celong dan lain sebagainya. Kemudian mulai ada gangguan pada saraf di leher atau ini ya, karena terlalu sepaneng dengan gadgetnya dan lain sebagainya. Kualitas kerja, konsentrasi juga mulai buruk. Mungkin itu tandanya sudah mulai adanya adiksi pada gadget. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya, ya ini hanya menggambarkan faktor biopsikososial yang memungkinkan kenapa sih seseorang tuh jadi adiksi gawai. Contohnya sosial yaitu adanya pandemi, WFH, PJJ, dan cabin fever syndrome ini atau bosan di rumah, itu mendistribusikan banyaknya orang-orang yang mengalami adiksi gadget. Oke, slide selanjutnya. Ya, si gadget ini juga gawat loh, dapat mengganggu kesehatan mata, saraf, dan lain sebagainya ya. Bahkan ada yang sampai tidur pun juga masih pegang handphone, tau-tau handphonenya plak jatuh di jidatnya ya, sampai nggak tahu. Bahkan sekarang sudah ada mulai bikin orang mager ya, ada tiang khusus untuk melihat langsung ya. Jadi sambungan langsung, nggak pegang, bisa sambil makan dan lain sebagainya. Oke, slide selanjutnya. Oke, ini adalah pengaruh adiksi, yaitu ada di stratum ventral, reseptor mute, dan lain sebagainya. Sekali lagi, otaklah yang akan bermasalah kalau kita mengalami masalah kejiwaan seperti adiksi, bullying, depresi, cemas, kemudian tadi sulit tidur ya, gangguan tidur. Oke, slide selanjutnya. Ya, ini adalah seperti self-hypnotherapy. Jadi ini saya buat Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mencari pikiran-pikiran atau kalimat-kalimat positif yang dapat membantu Bapak Ibu sekalian, bahwa kita cari ide untuk pikiran-pikiran positif bisa diambil dari ayat-ayat, bisa diambil dari apapun yang mungkin dapat menginspirasi Bapak Ibu, itu boleh dipakai untuk self hypnotherapy. Jadi kalau pikiran kita semua akan baik-baik aja, saya nggak sendiri seperti ini, satu dunia mengalami pandemi, semua orang pasti pernah gagal, jatuh, susah, ini badai pasti berlalu, ada hikmah rencana Tuhan ya, kemudian apapun yang terjadi besok ada matahari terbit dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa lebih membawa kita lebih tenang, nyaman, damai, dan perilaku kita lebih pede dan lain sebagainya. Tentu kalau pikiran kita nyaman, perasaan kita nyaman, fisik kita, jantung itu nggak empot-empotan, jadi kerjanya jantung lebih rileks dan lain sebagainya. Oke, slide selanjutnya. Nah, khawatir, takut, sedih pada pandemi ini, coba cari info saring yang lebih bijaksana, ambil sumber data-data yang lebih jelas, tanya atau bicara langsung pada orang pendengar yang benar, bukan orang yang cuma kepo atau bisanya cuma ngasih komentar tapi nggak kasih solusi, hindari orang itu ya. Kemudian cari relax, cari lakukan hobi, banjiri kalimat positif seperti tadi contohnya yang sudah saya berikan ya. Kemudian hargai, beri pujian pada hal-hal yang sedikit sedikit aja kita lakukan, kita hargai. Oke, slide selanjutnya. Oke, melihat masalah pandemi ini dari berbagai sudut pandang ya. Mungkin ini adalah cara kita hidup cara baru, yaitu jadi lebih bersih. Mungkin kita jadi punya gaya cara komunikasi baru. Ini kan baru kali ini kan teman-teman ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pakai Zoom. Coba kalau nggak ada pandemi pasti nggak tahu namanya Zoom, Webex, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Jadi pandemi ini memang selalu membawa dampak positif. Kita jadi kenal yang namanya teknologi ya. Bahkan umur 70, 80 pada semua pakai Zoom ya. Itu bagus. Pikiran, ide coba keluar
buka inovasi baru dan lain sebagainya. Mungkin virus corona ini dijadikan motif tasnya tadi ya yang dijual itu. Mungkin jadi bagus loh corona itu motifnya, atau ada yang bikin hamburger dengan corona. Maksudnya bukan dengan virusnya maksudnya, tapi dibentuk seperti corona. Jadi menerima hal-hal baru, jangan selalu merasa kecil. Ternyata kecil-kecil aja cabai rawit, contohlah si corona. Si corona itu cuma kecil-kecil 0,125 mikron aja bisa melumpuhkan satu dunia gitu ya. Itu semangatnya corona. Nah, belajar hal baru ya, misalnya asal hobi dari rumah, buat teman-teman yang nggak bisa kumpul di gereja, mungkin saatnya dengan Zoom, atau mungkin main TikTok bareng ya, atau apa ya. Kemudian kondisi tubuh kita pasti berbeda ya setelah pandemi ini. Pengalaman hidup baru, karena baru kali ini kita seperti ini. Oke, next selanjutnya. Sedikit lagi. Nah, ini adalah hal positif yang bisa kita lihat. Next selanjutnya. Ya, ini adalah hal positif pada masa pandemi, yaitu yang seperti tadi ya, kita bersyukur teman-teman atau ibu-ibu bapak sekalian masih punya keluarga yang tetap sehat sampai hari ke berapa ya, tapi yang pasti katanya 2020 ini kurang dari 100 hari lagi loh, apalagi sekarang kita udah masuk 1 Oktober, sudah kurang dari 100 hari lagi kita udah mau ganti tahun 2021. Kita masih bersyukur sampai saat ini kita masih bisa tetap waras. Yang kita masih harus tetap berdoa, hujani dengan kata positif, banyak ambil, misalnya Bapak Ibu sekalian pasti lebih canggih dari saya ya, saya cuma mengambil sedikit kutipan aja dari 1 Tesalonika, dari Efesus dan Mazmur, mungkin Bapak Ibu bisa sekali membacakannya nanti. Oke, slide selanjutnya. Ya, adakan waktu untuk diri sendiri ya, buat teman-teman yang bekerja full, mungkin seperti Dokter Sari yang full 1 minggu, coba adakan waktu untuk relax dengan hobinya dan lain sebagainya. Tetap nyanyi loh, Dokter Sari hebat ya, saya sering nonton di Instagramnya. Olahraga online mungkin ya, mungkin masak makanan kekinian seperti di kan ada Dalgona Coffee, terus habis itu semuanya pada bikin puding mascarpone atau tiramisu atau semuanya ya kita bikin, nggak apa-apa ya, yang penting baik ya. Kemudian buat Bapak Ibu sekalian yang selama hampir 8 bulan ini tidak pernah kontrol, kalau boleh coba mungkin pola makan atau pola gaya hidup kita tuh udah mulai berubah loh sejak pandemi ini. Coba jangan jangan sungkan untuk pergi ke laboratorium atau ke dokter untuk cek kadar gula, terutama HB1AC ya, untuk melihat ini, karena si corona ini punya ini jelek banget kalau orang yang punya kencing manis, obesitas, hipertensi, sindrom metabolik ya terutama, terus kemudian imun sistemnya jelek, itu biasanya akan memperburuk gitu ya. Jadi tolong coba kalau yang belum pernah konsultasi atau ke lab, nggak ada salahnya lab juga sekarang bisa dipanggil ke rumah gitu. Karena apa? Kita nggak boleh egois. Kita adalah bagian dari kelompok masyarakat dan keluarga. Jadi kalau kita sehat, keluarga sehat, masyarakat kita juga sehat. Jadi kita harus ini terhadap diri kita sendiri. Kemudian cari saring informasi COVID-19 yang benar, baik dari websitenya Kemenkes atau Eijkman Institute, ini boleh dua ini boleh diambil kalau mau ngambil update terbaru ya. Investasi masa depan apa juga, kalau misalnya mau investasi baik emas, reksadana, saham, MLM, coba cari informasi yang benar dari sumber yang terpercaya, karena sekarang banyak sekali yang bodong karena lagi masa pandemi ini. Jadi hati-hati, jangan sampai menjalankan satu bisnis yang tidak baik. Oke, selanjutnya. Oke, nah bijaksana dalam berbicara, hati-hati kalau kita tidak mampu mengatasi masalah orang, kita jadi pendengar aja yang baik. Saat ini kita hanya butuh menjadi pendengar. Kemudian jangan menggunakan kata-kata yang verbal abuse atau apa, karena saat ini adalah lagi musim pandemi, yaitu musimnya sensitif. Terus jangan suka ngepansos, ngeperang negatif, dan lain sebagainya. Kemudian kita saat ini memang harus fleksibel, ngikutin arah sikon perkembangan. Kalau hari ini suruh A ya A, besok B ya B, kita harus biasa fleksibel. Kalau memang kita harus berjuang sendiri atau mungkin harus berjuang dari rumah, jangan khawatir. Banyak contoh-contoh yang memulai usahanya dari garasi rumah. Contohnya perusahaan Apple, Amazon, Microsoft, Google, HP, Harley Davidson, semua berasal dari garasi rumahnya sendiri. Jadi buat teman-teman yang punya home industry, jangan khawatir, coba ya, karena banyak ini. Terus kemudian teman-teman yang punya
kepribadian perfeksionis mungkin saat ini harus diturunkan ke perfeksionisannya, bahwa saat ini jangan terlalu pasang target yang muluk-muluk, harapan yang terlalu muluk atau besar ya, karena apapun yang terjadi seperti di Amsal 21 ayat 31 mudah diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jadi apapun yang mau kita ingin, tapi tetap nanti ya tergantung dari Tuhan ya. Jadi jangan pakai harapan yang terlalu muluk ya. Kemudian konsultasi ke psikiater kalau kita punya pikiran, perasaan, dan perilaku yang mulai bermasalah. Kualitas hidup kita bermasalah, mungkin jadi susah makan, susah tidur, nggak konsentrasi, mulai terganggu, nggak ada salahnya untuk datang ke psikiater. Oke. Kemudian kesimpulannya, oke baik, terima kasih Dokter Sari, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Dokter Eli untuk penjelasan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, masih semangat? Ayo, yang masih semangat angkat tangannya yuk. Saya semangat. Oke, Dokter Eli, terima kasih luar biasa penjelasannya begitu baik, begitu kami mudah pahami. Dan ada Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada nggak dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Boleh loh untuk bertanya, silahkan di unmute aja. Kalau Bapak Ibu mau bertanya, kami akan membuka sesi tanya jawab yang nanti akan langsung dijawab oleh pakarnya. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Ada mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kira-kira bagaimana sih ngatasin stres saat kita harus mengajar anak di rumah, atau stres karena usaha kita mandek gitu ya, atau mungkin diputusin pacar atau apa gitu. Boleh loh. Atau mungkin yang lagi ngegebet siapa gitu, atau mungkin ada yang ditagih utang gak mau bayar gitu ya. Jadi boleh, mumpung ada pakarnya, ayo kita manfaatkan waktu ini. Oh, Cassandra ya? Benar ya Cassandra? Oke, Cassandra silahkan di unmute, silahkan. Ya. Memang kita kan stres ya masa pandemi ini. Nah, bagaimana kita supaya mengatasi kalau kita nggak stres gitu, baik itu dalam anak juga mungkin bosan karena belajarnya daring, bosan nanti laporan ke kita sebagai ibu kita, aduh saya juga stres karena di rumah terus, laporan dari anak emang ngeluh, aku stres bu, belajarnya gini. Nah, itu bagaimana ya dok? Itu aja sih pertanyaan saya, memanage stresnya. Ya, terima kasih Bu Sandra atas pertanyaan. Boleh langsung saya jawab, Dr. Sari? Boleh, silakan. Oke. Ya, Bu Sandra, stres yang Ibu maksud itu wajar dan lumrah, karena itu di hampir semua teman-teman kita juga pasti mengalaminya, apalagi punya anak yang belajar daring. Ini sudah sampai bulan ke-8, anak-anak belajar daring, cuma dikurangin 1 bulan waktu liburan kemarin ya, jadi hampir 7 bulan daring, itu luar biasa bosen. Jadi, banyak orang yang mengatakan prestasi belajar juga udah kayak nggak ada ininya ya, nggak ada triggernya lagi, nggak ada semangatnya lagi untuk belajar. Kenapa? Karena setiap manusia, setiap anak-anak punya ciri kepribadian yang berbeda-beda. Dan fase tumbuh kembang itu adalah fase di mana dia harusnya lagi mulai banyak bergaul di luar, kemudian banyak kegiatan, banyak aktivitas. Jadi memang benar sekali, kelompok yang paling bermasalah saat pandemi ini adalah kelompok anak remaja. Karena mereka adalah sebenarnya fase pencarian jati diri, fase di mana mereka tuh peer group-nya, sesama peer group-nya tuh kuat, sama banyak kegiatan di luar dan lain sebagainya, banyak kegiatan ini, tapi saat pandemi semuanya harus balik lagi di dalam, gitu. Nah, masalahnya adalah kalau nggak mau, suka tidak suka, berarti kita coba bantu, coba cari variasi, mulai dari variasi kegiatan bersama yang sifatnya mungkin dulu belum pernah Ibu lakukan bersama. Contohnya nyanyi bareng, atau mungkin olahraga bareng, mungkin melakukan suatu tindakan yang bisa dari rumah. Karena sementara tidak mungkin kita jalan-jalan keluar. Seperti itu. Atau mungkin sekarang banyak sekali tur-tur agensi tur yang menawarkan tur daring.
Nah, mungkin itu bisa dipakai, harganya mungkin sekitar 30.000 sampai 50.000. Itu buat iniin kalau mungkin teman-teman sudah pengen sebetulnya traveling jalan-jalan kemana, dan sekaligus membantu teman-teman kita tour leader dan membantu teman-teman kita di agensi pariwisata yang benar-benar stop, mungkin bisa kita coba namanya tour pariwisata daring gitu. Barangkali itu sebagai salah satu, ya gimana ya, namanya semuanya juga pasti bosen, dan karena semuanya serba terbatas gitu. Mungkin itu aja Bu Sandra yang bisa saya bantu. Terus kalau Bu Sandra, yang penting Bu Sandra kan nggak sampai mukulin anak. Bu Sandra kan masih bagus, masih bisa konsentrasi, masa konsentrasi ini berarti kan masih baik-baik aja kok. Oke. Nah, luar biasa. Terima kasih Kak Sandra buat pertanyaannya. Udah cukup jelas ya Kak Sandra ya? Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Boleh tunjuk tangan. Nanti akan mendapatkan kesempatan yang kece banget nih buat bertanya, mumpung ada pakarnya. Oke, Karya, silahkan. Jangan lupa di unmute dulu, ya. Ya, malam dok. Ya, Dr. selamat Eli. malam. Ya, Dokter Eli, saya mau bertanyanya begini. Ini tidak di masa pandemi, tetapi saya mau bertanyanya pengalaman saya. Ada tahun 2016, itu saya ada masa di mana dalam 1 bulan, tiap malam tuh saya tidur, tubuh saya tidur, semuanya tidur. Tetapi otak saya tidak tidur sepanjang malam sampai pagi. Jadi kalau sudah pagi menjelang masuk matahari sudah keluar itu ya saya segar aja begitu, seperti tidak punya tidak tidur gitu. Padahal malam itu saya tidak tidur, itu bisa sampai 1 bulan. Nah itu apakah saya udah termasuk masuk kejiwaan ya, sakit di dalam kejiwaan begitu dok? Itu aja dulu. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus Ibu. Terima kasih buat sharing pengalamannya. Jadi waktu itu kan ada 1 bulan, 1 masa di mana Ibu sulit tidur, padahal udah malam, tapi otak masih kerja terus ya. Pertama, mungkin waktu itu barangkali ada metabolisme organik Ibu yang lagi bermasalah. Mungkin ya, karena kan saat itu, untungnya setelah itu kan Ibu tidak pernah lagi mengalami ya, dan itu sudah 4 tahun yang lalu. Mungkin saat itu ada mungkin makan suplemen tertentu itu bisa memperburuk pola tidur. Kemudian ada sakit-sakit tertentu mungkin seperti kayak entah kencing manis, hipertensi, mungkin tiroid, entah mungkin apa, itu juga dapat memperburuk. Mungkin obat-obat tertentu juga dapat membuat pola tidur kita nggak nyaman. Bisa jadi karena waktu itu mungkin saya nggak tahu ya, mungkin saya salah, tapi mungkin ciri kepribadian Ibu barangkali orang yang menerima, jadi nggak pernah frontal. Kalau ngomong, maksudnya kalau ada hal-hal apa selalu disimpan sendiri, dipendem, selalu diituin sendiri. Nah itu kadang-kadang juga memperburuk ini. Jadi kita tuh bagaikan gelas diisi air, akhirnya lama-lama tumpah gitu. Mungkin seperti itu. Saya juga belum tahu Bu. Itu hanya kemungkinan-kemungkinan. Bisa jadi dari faktor organik, bisa jadi dari obat-obatan, bisa jadi dari permasalahan yang selama ini Ibu pendam gitu. Karena saya nggak tahu ciri kepribadian Ibu seperti apa. Barangkali. Sangat betul sekali dok, karena memang saya selama ini menerima, dan itu jadi pemikiran, karena dalam jangka perjalanan malam itu kenapa ya kok ada satu tidak punya keberanian untuk memberikan argumen begitu ya. Yang kedua juga mengalami bahwa aduh, kenapa ya orang menjudge saya seperti ini gitu. Sebetulnya saya tidak seperti yang kamu pikirkan, tapi saya tidak berani mengungkapkannya. Jadi itu menjadi satu permasalahan. Itu 1 bulan lebih ya saya alami seperti itu, dan 1 tahun kemudian baru mulai saya belajar untuk membuang sedikit-sedikit. Jadi tapi masa sakitnya 1 bulan memang, tetapi untuk bisa merubah sikap saya cuman sekarang belakangan jadi dengan pengalaman itu, kadang-kadang kurang baik saya. Maksud hati saya mau ngomong baik, tetapi yang keluar justru berbanding terbalik gitu ya dok. Kayak seolah jadi kasar untuk orang mendengar apa yang saya katakan. Bahwa sebetulnya saya mau menjabarkan,
saya tuh sebetulnya begini loh, maunya tuh ibu jangan seperti itu, seperti ini misalnya saya bicara dengan dokter. Tetapi yang ada yang keluar justru perkataan yang mungkin didengar orang jadi kurang enak didengar. Itu yang jadi permasalahan. Sekarang saya sedang belajar untuk merubah. Memang nggak mudah itu, Dok. Tapi hebat sekali Ibu sudah mulai menyadari ya bahwa oh ternyata menerima tuh juga beban buat Ibu. Akhirnya Ibu jadi apa ya seperti bersungut-sungut. Iya sih, iya. Tapi akhirnya bersungut-sungut sendiri ya Bu ya. Mungkin ya pelan-pelan ya Bu ya untuk lebih bisa mengekspresikan perasaan dibandingkan daripada memendam sendiri seperti itu sih. Bagus Ibu. Makasih banyak Dok. Mungkin yang lain ada yang mau masuk, silahkan. Oke, tadi udah Cassandra dan Karya. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Boleh tunjuk tangan, angkat tangannya tinggi-tinggi. Saya mau bertanya. Silakan. Kak Heni ya? Iya. Oke, silakan Kak Heni. Selamat malam, Dokter. Selamat malam Ibu Heni, senang sekali. Mau bertanya nih tentang anak saya. Anak saya kelas 6 SD. Ya. Udah hampir 1 minggu ini lebih, bisa dikatakan lebih. Dia bertanya, "Ma, aku kangen sekolah, kangen guru, kangen kelas." Saya bingung Dok, takut kejiwaannya bagaimana nanti ke depannya. Itu aja Dokter. Betul Bu Heni, itu kekhawatiran hampir semua orang tua ya. Tapi memang benar sekali, memang masa anak remaja ini sebenarnya yang paling mengalami depresi sebetulnya mereka. Karena ini adalah masa-masanya dia mencari jati diri, lebih klop dengan peer grupnya dibandingkan ngobrol sama orang tuanya. Mereka merasa lebih selevel ngobrol sama temen seangkatannya dibandingkan ngobrol sama mamanya, sama papanya, atau sama gurunya. Itu memang lagi fase-fasenya. Nah, itulah sulitnya. Mungkin boleh 1 kali dalam sebulan atau ini ketemu tapi jaga jarak, mungkin di outdoor, mungkin sebagai temu kangen aja, karena mungkin Zoom juga buat mereka tiap hari udah Zoom-Zooman di sekolah. Dan mungkin boleh asal dalam pengawasan ada jaga jarak dalam outdoor, ketemu pakai face shield, pakai masker, boleh kali Bu, sekali-sekali temu kangen. Sebenarnya memang bore out tuh emang jelek banget ya. Bore out tuh suatu kondisi yang memang orang biasanya di lapangan atau aktif di luar terus tiba-tiba di rumah kan tuh namanya bore out. Itu luar biasa nggak enak memang. Ya, jadi boleh Bu sekali-sekali, yang penting ikut protokol, mungkin ketemu di taman kompleks atau di mana demi Bu nggak apa-apa. Iya, tapi begini, maaf saya potong, kan di gereja PP nggak boleh ke gereja. Nah itu disambungkan sama dia, kenapa nggak boleh ke gereja? Kan aku sehat, kalau aku nanti kumpul sama temanku, rumah aja dong, katanya begitu. Iya, memang pandemi ini sulit ya Bu ya. Orang yang terkadang gini, kita terlihat sehat Bu. Banyak pengalaman sih dari teman-teman medis. Kita kelihatan sehat, nggak ada gejala, tapi saat kita dilakukan swab, pada saat kita CT scan, ternyata ada virusnya. Itu sih memang jeleknya si corona. Dan itu yang makanya membuat kita jadi jangan percaya sama fisik yang tanpa gejala, karena OTG atau orang tanpa gejala itu banyak, dan itu yang justru bahaya karena jadi kontainer virus. Sementara itu sih Bu, mungkin diberikan penjelasan bahwa Adek hati-hati, mereka memang sehat tapi jangan-jangan kontainer virus, kamu nggak tahu gitu, dan kita imun sistem kita juga lagi nggak tahu. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Heni. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Silakan, ini dengan? Victor. Oh ya, Om Victor, silakan. Pertanyaan saya begini Dok. Ya. Kapan kita bisa bedain ketika kita mengalami sakit itu lebih karena stres saja jadi sakit, atau karena memang sakit beneran? Kan saya suka dengar cerita ataupun saya ngalamin, kadang-kadang kan, oh ini karena pikiran. Nah itu kita bisa bedainnya gimana ya Dok ya? Itu saja. Baik. Ya, terima kasih Pak Victor. Ini pertanyaan bagus banget. Ini sebenarnya ranahnya psikosomatik ya, benar banget. Jadi
seseorang mengalami stres itu dapat langsung ke fisiknya muncul. Contohnya asam lambung naik, migrain atau pusing di belakang kepala, taneng di leher belakang, terus belakang tengkuk nih, terus kepala kayaknya berat, kemudian pegel-pegel, kemudian cepat mudah lelah dan lain sebagainya. Nah, cara membedakannya begini. Coba Bapak dan Ibu sekalian datang dulu ke spesialis penyakit dalam. Cek semuanya. Lab, kalau perlu ronsen, kalau perlu apa ya, cek hasilnya apa. Kalau ternyata tidak ada gangguan fisik, berarti itu murni dari pikiran atau rasa cemas atau perasaan. Seperti itu, Pak. Jadi kita biasanya juga akan konsultasikan ke bagian penyakit dalam. Oh, dia keluhannya mual terus, atau mau muntah terus, atau asam lambungnya kayaknya dadanya panas. Itu kita pasti akan konsultasikan juga ke bagian jantung, PJP, atau spesialis penyakit dalam KKV, yang khusus untuk pembuluh darah jantung itu. Karena apa? Karena jangan-jangan itu GERD. Jangan-jangan itu memang ada penyakit jantung, jangan-jangan itu angina pectoris dan lain sebagainya. Jadi kita nggak mau salah langkah juga, kami juga pasti akan konsultasikan ke bagian penyakit dalam untuk memastikan. Seperti itu, Pak. Gimana, Pak Victor? Pak Victor. Halo. Jadi kita untuk memastikan ini jadi kita harus konsul dulu untuk memastikan ini lebih karena memang benar penyakit di tubuh atau karena pikiran ya, Dok ya? Betul sekali. Untuk kita pastikan. Karena apapun yang terjadi, organ otak mempengaruhi fisik, fisik juga mempengaruhi otak. Seperti itu. Oke, Dok. Terima kasih. Makasih, Pak Victor. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Boleh tunjuk tangan. Siapa yang mau bertanya? Aku mau nanya. Silahkan. Ya, halo Dok, aku Melisa. Aku mau tanya, kalau tadi kita sudah tahu kita depresi atau kita punya gangguan kejiwaan, ada nggak sih Dok di Jakarta khususnya untuk layanan yang mungkin darurat yang bisa kita gunakan gitu? Karena kita, termasuk aku sih, aku mikirnya pasti ke dokter itu pasti mahal, apalagi dokter bilang ada banyak pemeriksaan gitu. Ada nggak sih layanan-layanan yang terpercaya untuk kita bisa hubungin pertama gitu ketika kita tahu kalau kita ada gangguan? Itu sih, Dok. Oke, terima kasih Ibu. Untuk saat ini memang tidak ada layanan 24 jam, saat ini memang sayangnya seperti itu. Kemudian yang pemeriksaan-pemeriksaan banyak juga belum tentu, Bu. Kita lihat, kan kita lakuin wawancara, Bu. Wawancara juga sekaligus pemeriksaan. Jadi hanya kasus-kasus tertentu yang kita konsultasikan juga ke penyakit dalam atau ke laboratorium atau apa. Jadi tergantung situasi kondisinya Ibu. Jadi nggak semua hal itu kita langsung konsultasikan penyakit dalam atau apa. Kita lihat dulu bagaimana faktor biopsikososial Ibu, kemudian bagaimana 3P tadi, pikiran, perasaan, perilaku, serta fungsi-fungsi Ibu, kemudian kita lihat riwayat masa lalu, riwayat ini segala macam. Nah, nanti dari situ kita akan coba itu apa nih masalahnya. Jadi belum tentu kok Bu, belum tentu juga dikonsultasikan ke bagian lain, tergantung dari yang tadi apakah ada gejala fisiknya atau tidak. Terus kedua, mungkin saat ini ada Halodoc, Alodok atau apa gitu yang mungkin bisa online seperti itu. Cuma memang bantuannya saya kurang tahu sih lewat daring dan nanti bagaimana fee-nya dan lain sebagainya saya juga kurang paham. Tapi kalau Ibu butuh banget urgency, Ibu bisa pakai Halodoc, Alodok dan seperti itu. Ada banyak Ibu bisa Google sementara. Ya, oke. Terima kasih, Dok. Hostnya nih ya, nggak kelihatan nih tampangnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Cassandra. Ada nggak sih apa sih Dok? Apakah lakukan makan teratur, saya minum vitamin, tidak kayak minum tidak virus agar sekalian berminum. Suaranya kurang jelas ya.
Suara Sandra kurang jelas. Oh iya. Dok, apa sih artinya stres di bawah sadar? Itu ada nggak sih, Dok, namanya stres di bawah sadar? Apakah yang seperti saya alami ini? Karena selama pandemi ini kan saya sudah berusaha hidup sehat gitu ya. Saya makan sehari 3 kali, saya minum vitamin, saya juga minum madu, terus saya juga kalau pagi olahraga, sekitar setengah jam sekalian berjalan gitu. Tapi saya merasa Masih kurang jelas, Tante, sorry. ya, Dok, kayak orang ketakutan. Apa itu namanya stres di bawah sadar? Gimana, Dok? Kurang jelas ya, Dok, suara saya ya? Mungkin sinyalnya kali Tante agak cari sinyal dulu mungkin. Ya, tentang stres di bawah sadar, betul ya? Stres di bawah sadar, Dokter Eli. Ya. Oke, baik-baik. Oke, stres di bawah sadar itu yang dalam bentuk yang tadi seperti slide yang saya bilang. Jadi kadang-kadang alarm tubuh atau behavior kita sudah ada keluar. Mungkin jadi tiba-tiba sakit mah, pusing terus dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin adalah stres di bawah sadar yang secara nggak langsung kita mungkin tipikalnya denial. Kalau ditanya ada apa? Nggak ada apa-apa, semua baik-baik aja. Nggak apa-apa, baik-baik aja. Kan ada ya tipikal orang seperti itu yang selalu kita bilang denial atau selalu berpikir over positif, bukannya positif tapi over positif, bahwa udahlah nggak apa-apa, pasti semua baik-baik aja atau apa, tapi terlalu over gitu. Nah, itu juga membuat tidak mengakui bahwa oh iya ya, sebetulnya ini adalah batasnya saya. Oh, oke, kapasitas saya udah nggak mampu. Oke, saatnya saya mungkin duduk dulu sejenak untuk refleksi lagi, untuk merefleksikan apa yang terjadi gitu dan lain sebagainya. Jadi itu yang mungkin dibilang orang stres di bawah sadar. Jadi mungkin dari orangnya sendiri selalu denial bahwa enggak ada apa-apa, semua baik-baik aja. Enggak ada apa-apa, semua baik-baik aja. Akhirnya mungkin munculnya dalam bentuk yang tadi physical warning sama behavior warning. Seperti itu. Oh iya. Alarm itu juga namanya stres di bawah sadar juga, Dok. Kenapa? Sorry, maaf Bu Sandra. Yang saya alami kan saya berusaha hidup sehat selama pandemi ini ya kan. Tapi kok kadang-kadang saya merasa kayak deg-degan jantungnya gitu kan. Apa itu juga ya, sebetulnya kita semua sama mungkin seperti Bu Sandra, berusaha makan D3, berusaha makan vitamin A, C, E, zinc, selenium dan lain sebagainya, tapi tetap khawatir karena musuh kita tidak terlihat dengan mata. Jadi kita juga nggak tahu jangan-jangan di sekitar kita sedang apa. Ya, betul, itu adalah betul stres di bawah sadar. Jadi kita berusaha, tapi sebetulnya kita sendiri juga khawatir, takut, cemas. Ya, betul, itu juga stres di bawah sadar. Jadi kita sudah berusaha seperti mau memprotek diri kita seandainya kalau boleh pakai apa, tapi tetap aja kayak ada rasa kekhawatiran yang ya karena musuh kita nggak jelas, si corona ini nggak ada yang bisa lihat gitu. Ya, betul Bu. Ya. Jadi normal-normal aja kok Bu, Ibu stres di bawah sadar karena sudah berusaha gaya hidup bagus, pola makan hebat, minum vitamin sampai jutaan, tapi tetap aja kita takut. Iya, benar. Makasih, Dokter. Sama-sama, Bu Sandra. Ya. Saya, Sari. Oke, Bu Rista. Ya, silakan Bu Rista. Iya. Terima kasih, selamat malam Dokter Eli dan ibu-ibu bapak semuanya. Selamat ketemu lagi. Salam sehat. Salam kenal. Ya, Dokter Eli, saya Rista. Bukan kebetulan ya, Tuhan memanggil saya bekerja di Rumah Sakit Fatmawati. Saya mau sharing, nanti mohon dikomentari. Apakah ini denial, supresi, atau coping? Ya, Dokter Eli. Oke. Ya. Ibu bisa bayangkan ya, pasti lebih tepatnya di stres kali ya, bukan stres kan ya. Ya, stresor buat saya itu ada internal, eksternal. Gelombang pandemi ini kan sudah 1 semester lebih, dan kita tidak siap kan ya. Rumah sakit tidak siap. Maaf, saya tidak bisa dengar suara, respon ya.
Iya, betul, Bu. Tidak siap, betul, Bu. Ya, jadi saya pernah punya pengalaman itu kan Maret, April saya menyaksikan rekan majelis sakit positif dan saya menyaksikan ketika dia harus masuk ke ventilator, diintubasi dan saya tidak mungkin masuk ke dalam ya. Kebetulan saya basicnya penata anestesi ya. Sampai akhirnya dipanggil Tuhan dengan protokol COVID dan seterusnya. Lalu dalam perjalanan sampai ke sini itu mulai agak siap ya. Agak siap artinya secara makro negara, tapi juga saya tetap berjalan di dalam perahu yang sama mungkin kita dengan gelombangnya, menghadapi perilaku masyarakat, kepatuhan, perilaku rekan sekerja yang tidak mematuhi, kemudian juga kebetulan saya juga ikut merawat COVID walaupun tidak langsung ya, artinya saya sampai pada ruang nurse station, saya hanya melihat angka kematian yang tinggi itu kan stresor ya Bu. Nah, betul. Nggak ada yang siap kok, Bu. Nggak ada yang siap. Iya, betul. Stresor juga buat saya. Baru juga, saya juga majelis, jadi kan mendengar keluhan banyak. Jadi, saya kadang-kadang merasa kok berat ya? Apa orang merasa saya ini orang kuat gitu ya? Saya juga ingin imunitas saya tinggi. Saya ini tidak muda. Puji Tuhan sampai saat ini saya tidak punya komorbid ya sejauh yang saya tahu. Tapi kan daya tahan tubuh harus saya manage. Iya. Karena saya kontak. Iya kan Bu? Betul. Jadi suatu saat Bu, beberapa bulan yang lalu, setiap sore saya merasa badan saya demam. Saya ukur setiap pagi kan kita pakai termo, tidak suhu normal. Tapi saya merasa lemah. Saya bukan tertidur ya, saya tetap melakukan. Tuhan, apa yang terjadi dengan saya? Tuhan memanggil saya begini dan seterusnya. Saya sepertinya ya, mudah-mudahan ini bukan kesombongan. Banyak orang yang masih butuh saya juga masih ingin melayani Tuhan dalam segala yang ini ya. Suatu saat saya begini, itu firman dibaca tapi tidak hidup. Banyak ya, maksudnya tidak hidup optimal. Misalnya saya kan aku mengarahkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian ada nyanyian seperti pelaut yang karam merindukan di ufuk timur fajar merekap. Ibu-ibu pasti tahu semuanya itu kan. Nah, suatu saat saya pergi ke pendeta. Saya dulu pernah juga konseling gitu ya. Kalau memikul masalah itu harus bisa simpati dengan empati. Di situ ternyata saya temukan, saya mencoba memikul. Jangan dengan kekuatanmu di situ. Jadi perspektifnya yang berbeda ternyata. Walaupun setelah itu saya ada kelegaan. Selama periode tadi, Bu, dokter, saya tetap melakukan aktivitas. Saya bisa memberikan kekuatan. Kalau ada teman-teman yang tidak melakukan protokol, saya bisa dengan empati, ayo sayang, jaga jarak. Karena Ibu tahu, begitu mereka keluar hazmat, menahan kencing, makan, minum, mereka kelelahan, cenderung kurang aware. Dia makan, percikan, iya kan? Nah itu. Maaf ibu-ibu, saya ceritanya agak panjang ya. Nah itu, jadi itulah pengalaman saya, jadi saya berjalan. Nah pertanyaan saya, suaranya apakah ini denial, supresi, coping, atau apa gitu. Tapi puji Tuhan sampai saat ini saya tetap enjoy, walaupun kadang-kadang cemas. Cemas dalam arti gini Bu, saya kadang-kadang mau marah. Silakan Bu, pertanyaan. Mau marah rasanya kalau melihat orang tidak taat, karena saya tahu secara ilmu Tuhan memberikan hikmat, lakukan. Jangan menantang, kan begitu ya. Nah, itu aja sih pengalaman saya, Bu. Mohon dikomentari di mana saya sisi kuatnya, kelemahannya, supaya saya tetap, karena the star must go on. Terima kasih, selamat malam. Maaf kalau terlalu lama. Ya,
Oke, tidak apa-apa Bu Rista, terima kasih. Salam hormat buat teman-teman nakes yang masih tetap melayani sampai 8 bulan ya Bu Rista ya di melihat Tuhan yang kuat, Tuhan. Para pasien-pasien COVID ya Bu Rista ya. Oke. Jadi benar yang seperti Ibu katakan bahwa Dokter Eli, suaranya feedback. Atau kekuatan atau coping atau kekuatan. Maaf Dokter Eli, suaranya sekali sinyalnya. Imunitas. Jadi imunitasnya ada 2. Halo, Dokter Eli. Dokter Eli. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin signalnya lagi jalan-jalan. Sebentar saya. Ya. Halo. Nah, Maklum ini masih ada rumah sakit. Iya. Maklum sinyalnya mungkin masih ada di rumah sakit, maaf. Oke. Ya, saat ini saya masih berada di Poli Rumah Sakit Mayamada ya. Oke. Ya, jadi benar sekali apa yang kita bilang tadi, ada 2 imunitas, ada imun sistem kita, yaitu baik fisik maupun jiwa. Nah, imun sistem jiwa kita dalam bentuk coping mekanisme defense. Itu mungkin bisa dibaca di Google atau di mana ya tentang mekanisme defense. Betul sekali. Awalnya itu stresor buat ibu, bahwa melihat kondisi orang yang sakit dan lain sebagainya. Kemudian itu dijadikan ibu sebagai suatu hal tetap melayani ya. Itu mungkin adalah mekanisme defense yang matur atau yang dewasa. Jadi menjadikan hal yang kayak luka atau kepahitan atau ketidaknyamanan atau Bu Rista yang sesuatu hal yang lihat tidak nyaman dijadikan malah suatu untuk lebih berkaya, lebih baik gitu. Itu adalah memang betul, itu adalah mekanisme defense supresi. Bahkan mungkin malah ibu sudah kita bilang dewasa sekali mekanisme defense-nya ya. Jadi bukan yang denial, meratap atau mungkin malah lepas tanggung jawab atau apa itu tidak ya, bukan denial Bu. Tapi itu adalah betul supresi, bukan supresi juga. Supresi kan terus ditekan-tekan, enggak. Ibu malah punya mekanisme defense yang lebih matur, yang lebih baik, yang lebih dewasa, yaitu menganggap itu bahwa sebagai pacuan lagi untuk ibu lebih melayani dan terus melayani. Kemudian bukan cuma ibu saja yang mengalami hal-hal kondisi seperti tiba-tiba badan suka sumeng-sumeng. Kami semua juga, Bu Rista, kami dokter-dokter juga selama hampir 8 bulan ini suka kadang-kadang tiba-tiba parno sendiri, diare lah tiba-tiba berhari-hari, kemudian panas, yang takut habis itu ketularan. Kami juga sering melakukan CT scan dan lain sebagainya karena kami juga khawatir gitu dengan kondisi yang tidak jelas. Apalagi kadang kita juga APD kalau kami di polisi cuma level yang nggak seperti Ibu Rista mungkin ya, mungkin juga nggak seperti Sari juga yang seperti baju astronot, saya nggak sampai seperti itu. Cuma itu pun juga kami punya kekhawatiran pada saat lepas APD, kami khawatir juga bagaimana nanti kalau kena di mana gitu. Jadi betul bahwa kondisi kita, fisik kita jadi kadang-kadang suka ini, ya memang itu kecemasan kita sudah mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Seperti itu, Bu Rista. Jadi apa yang sudah Ibu sharing ke kita hari ini memang itu benar, dan itu normal-normal aja, Bu, bahwa kalau kadang kita bersikap marah, kesel, kalau orang udah tahu lagi kayak gini, bikin pesta lah, atau mungkin maaf kalau misalnya kita ngeliat ojek online pada ngumpul ya, udah nggak lepas masker, ngumpul di jalan. Kadang-kadang saya sampai berpikir mau pesen makanan nggak ya via online kalau cara ngeliatnya begini seperti itu. Itu wajar aja Bu. Kita yang lihat kondisi langsung bagaimana pasien, terus ngelihat ke luar daerah ini ternyata mereka cuek-cuek aja. Itu kalau saya kesel, ya wajar-wajar aja sih Bu Rista. Seperti itu Bu, kira-kira. Terima kasih. Baik, Kak Rista.
Tetap semangat ya, tetap melayani dalam pandemi ini, tetap semangat, sukacita, jangan patah semangat ya. Oh, enggak. Ah, Amin. Terima kasih. amin. Dan siapa? Oh ya, di sini sudah ada yang tunjuk tangan. Ada Kak Marlin. Ya, silakan Kak Marlin. Halo? Ya, Kak Marlin. Oke. Ya, terima kasih ya Sari. Selamat malam Dokter Eli, Ibu-Ibu dan Bapak Victor. Ya, saya mau tanya tadi waktu Kak Rista komen tentang ada orang-orang yang tidak mau memakai masker. Saya ingat ya. Saya sebenarnya yang mau saya tanya begini dokter. Kalau saya kan suka ke pasar Kebayoran lah, untuk belanja langsung untuk 2 minggu karena saya menghindari terlalu sering keluar rumah. Nah, saya kalau ke pasar saya suka takjub ya dokter, karena terus terang saya melihat komunitas penjual itu dari sekian puluh penjual hanya 1-2 yang pakai masker. Ini sebenarnya saya mau tanya, sebenarnya mereka ini apa udah stres atau bagaimana ya? Karena komunitas pasar itu kan ramai, banyak orang. Tetapi ini penjual 2 minggu kemudian saya belanja ke tempat yang sama, mereka tetap sehat, kuat, dan tetap tidak memakai masker. Ya, itu yang sebenarnya saya sendiri melihatnya kadang-kadang dalam hati, aduh gila, gue rasanya jadi stres lihat mereka nih kayak begini. Gitu. Itu maksudnya saya ini sebenarnya itu apa mereka memang dengan cara hidup begitu mereka kuat secara fisik atau memang sudah cuek dengan alasan tidak bisa nafas ya, padahal maksud saya belakangan saya kalau kemana-mana sering memakai masker double karena ada berita ternyata masker medis lah yang lebih ampuh ya menahan droplet dan segala macam. Tetapi dengan saya memakai masker double selama 3 jam pun buat saya sih masih baik-baik saja. Itu pertanyaan saya tentang si para penjual itu. Pertanyaan kedua dokter boleh? Saya boleh pertanyaan kedua? Boleh. Ya. Itu sebenarnya tadi yang saya mau tanya seperti pertanyaannya Ibu Sandra. Kapankah kita bisa mendeteksi sinyal? Kalau kan kita suka, saya suka mendinai, gue nggak stres, tapi ternyata ada istilah alam bawah sadar kita yang stres. Karena satu kali berapa bulan yang lalu setelah Maret saya mengalami gatal di tangan dan kaki, dan saya ke dokter, ternyata dokter bilang, kan dia tanya apa ada asma, ada alergi. Oh iya, saya bilang saya ada asma. Oh, dia seperti yang dokter Eli bilang tadi, ditelusuri ternyata kesimpulannya dia bilang saya stres. Jadi saya sendiri jadi bertanya, ternyata gue stres ya. Nah, itu yang saya mau tanya dokter, bagaimana kita bisa mendeteksi alam bawah sadar kita sudah stres gitu loh. Apa ya istilahnya, mungkin dokter mengerti pertanyaan saya. Pertanyaan ketiga, terakhir. Stres itu kan sangat memicu berbagai macam penyakit, terutama yang paling sering itu asam lambung ya, dokter, dan penyakit-penyakit lain. Sebenarnya penghubungnya itu bagaimana ya dokter? Dari keadaan psikis, dia mendorong fisik kita menjadi tidak baik. Itu dokter pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, ya pertanyaan yang bagus sekali ya. Oke, kita mulai jawab dari yang pertama ya. Kenapa sih orang yang cuek tapi tetap sehat-sehat aja gitu ya? Oke, kembali lagi seperti slide yang sudah tayang itu pada saat pandemi ini kita pasti akan selalu terbentur dengan kelompok yang cuek, nggak mau denger, yang tambeng, nggak mau tahu, dan itu memang itu terjadi. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mungkin pola pikirnya berbeda, pendidikannya beda, tingkat sosialnya beda.
ekonominya beda, kebutuhan ekonomi mereka mungkin lebih, ya saya nggak tahu ya. Begitu juga dengan latar belakang pola asuh dan lain sebagainya, kita semua beda-beda. Dan itulah yang mungkin karena masalah ekonomi sih yang memperburuk mereka jadi tambah cuek dan lain sebagainya. Untuk masalah imun kita nggak ada yang pernah tahu sih Bu. Jangan-jangan ya kebetulan aja orang-orang yang Ibu lihat itu yang cuek itu kebetulan punya imun sistem yang luar biasa hebat, tapi jangan dicontoh juga gitu, karena kita nggak pernah tahu imun sistem orang gitu. Terus ya kita memang pasrah sih kalau melihat orang-orang yang cuek dan ini karena susah juga kita mau edukasi nanti malah kita susah karena bahasanya level pendidikannya atau apanya belum tentu setingkat dengan Ibu. Nanti yang ada Ibu gondok doang, dia tetap nggak mau dengar dan lain sebagainya. Jadi ini memang sulit gitu dan memang ini terbentur dari awal yang seperti slide yang ada di slide saya. Kita akan selalu terbentur dengan kelompok orang yang tambeng, yang nggak mau dengar, yang nggak mau berubah behaviornya. Karena merubah behavior orang tuh susah merubah perilaku orang untuk taat itu susah. Dengan 1001 alasan nanti dia bilang pengap dan lain sebagainya. Kalau Ibu pakai 2 lapis, ya sama. Saya juga di ruang praktek pakai 2 atau 3 lapis. Pakai masker 2 atau 3 lapis. Akhirnya saya jadi terbiasa juga pakai 2 lapis. Kalau cuma pakai 1 lapis, ada rasa semriwing di sekitar hidung saya. Karena pola kebiasaan. Balik lagi, kadang-kadang behavior itu mesti dibiasakan. Kemudian, kapan deteksi signal alam bawah sadar, bagaimana deteksinya? Dengan cara 3P, Bu. Ibu coba merenung pikiran saya apa aja ya. Apa sih yang terlintas di pikiran saya saat ini, pada saat situasi kondisi ini, saya berpikir apa? Gimana rasa perasaannya? Cemas, sedih, bingung, galau, bete, apa gitu. Terus abis itu perilakunya gimana? Saya jadi malas ketemu orang atau apa gitu. Terus kemudian fungsi tidur saya udah bagus belum ya atau bermasalah? Fungsi makan saya gimana? Fungsi lainnya, fungsi konsentrasi saya dan lain sebagainya. Jadi paling nggak deteksi awalnya dengan lakukan 3P dan fungsi-fungsi tadi dicek gitu. Itu untuk deteksi sendiri ya Bu ya. Kemudian stres hubungannya stres sama GERD ya Bu atau gangguan asam lambung. Serotonin itu letaknya kan serotonin itu sebagai zat kimia di otak Bu, zat kimia di otak yang bekerja untuk mengatur mood, terutama mood. Kalau serotonin kita turun, itu langsung mengubah hormon, langsung mengubah fisik dan langsung mengubah ada yang saraf sadar dan nggak sadar di kita mungkin ada anatomi ya, ada saraf sadar dan nggak sadar. Nah, si lambung dan otot jantung itu dipengaruhi sama saraf yang itu. Jadi itu langsung dipengaruhi Bu. Jadi serotonin itu langsung mempengaruhi kerja jantung, lambung dan lain-lain dan organ lain. Jadi kita bilang saraf sadar dan nggak sadar, saya jadi lupa bahasa awamnya. Kira-kira seperti itu Bu. Jadi hubungannya serotonin kita turun, drop, itu langsung mempengaruhi kinerja. Oh ada yang itu saraf namanya otonom dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Mungkin kira-kira dapat ya. Iya, baik. Terima kasih Dr. Eli. Ya, terima kasih Bu Marlene. Terima kasih pertanyaannya. Iya, terima kasih Sari. Terima kasih Kak Marlene, sudah cukup jelas ya penjelasan dari Dr. Eli ya. 3P. 3P, pikiran, perasaan, perilaku, serta fungsi hidup kita ya. Oke, luar biasa. Pikiran, perasaan, apa tadi? Perilaku. Iya. Sama fungsi hidup kita. Sama fungsi makan, tidur, seks, mungkin konsentrasi kerja, dan lain sebagainya. Nah, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Siapa yang mau bertanya lagi? Saya masih kasih kesempatan sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Ada Dr. Sari, polinya udah tutup. Wah, luar biasa ya dedikasinya ya, sampai jagain satpam ini kayaknya nih. Iya. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya? Eli. Ya? Dr. Eli nggak pakai masker. Kan lagi ngobrol.
Terima kasih Ibu udah diingatkan lagi ngobrol, dan ruangan ini tadi sudah saya Iya, steril sama-sama. sebelumnya. Sudah saya steril sebelumnya. Oh iya, sip. Nanti kalau pakai masker nggak kelihatan cakepnya, Kak Marlin. Bukan, nanti kacamata saya berembun. Berembun Nanti ya. kacamata saya berembun. Oke. Dan nggak bisa ngegas Oke, dokter. ngomongnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak semuanya, pada malam hari ini kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Eli. Sekali lagi saya masih kasih kesempatan buat Bapak Ibu untuk memberikan untuk menanya, untuk bertanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, atau kalau memang masih kurang jelas, boleh menghubungi panitia ya, untuk nanti bisa bertanya di mana sih Dr. Eli bekerja, hari apa, jam berapa. Boleh mampir-mampir ke sana, mungkin sebagai refreshing dari rumah ya. Jangan lupa pakai maskernya berlapis-lapis ya Dok ya. 3 lapis. 3 lapis, asal jangan ratusan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengambil kesimpulan pada acara daring kita pada malam hari ini, di mana letak jiwa kita ada di otak yang mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku, 3P tadi. Ya, serta fungsi hidup kita yaitu makan, tidur, seks, pekerjaan, interaksi sosial. Kesehatan jiwa mempengaruhi fisik dan juga sebaliknya. Kesehatan jiwa kita dibentuk oleh faktor biopsikososial. Pandemi yang sudah kita lalui selama 8 bulan membawa dampak pada perubahan gaya hidup, pola komunikasi yang berjarak, pekerjaan, sistem pendidikan, kehidupan sosial, ekonomi keuangan, kesehatan, dan mungkin juga sudah membawa dampak perubahan pada 3P tadi. Setiap orang memiliki pandangan dan dampak yang berbeda tentang pandemi karena perbedaan biopsikososialnya. Fenomena yang banyak terjadi pada pandemi ini ada gangguan tidur, adiksi gadget, bullying, depresi pada pelajar, dan sebagainya. Saat pandemi kita butuh pikiran dan perasaan yang dapat menerima serta bersyukur atas hal yang masih kita miliki sampai saat ini. Mencoba hal-hal yang baru, out of the box, mengisi hidup dengan hal yang bermakna, dan membuat variasi hidup. Dan jangan lupa berdoa sebagai pegangan kita, yaitu harta yang terindah adalah keluarga dan kesehatan. Sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, saya ingin memberikan sebuah pantun. Boleh nih? Ya. Boleh. Nggak sumbang suara juga. Semangatnya juga ya, yang lain ya. Saya mau berikan pantun sebelum bobo nih. Oke? Nggak nyanyi. Koper Nggak nyanyi aja dong. Nggak mau. Ini pantunnya agak nyanyi kok. Yeah. Oke? Bangau terbang ke atas meja dengan membawa buruannya. Pakai masker ya, walau sedang di rumah aja. Ingat, selalu jaga pikiran agar tetap waras ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jaga pikiran tetap waras. Jangan lupa hubungin Dr. Eli kalau ada yang bermasalah dengan kejiwaan atau apapun. Mungkin masalah-masalah lainnya. Ya Dr. Eli? Ya. Tapi keuangan enggak ya? Kalau keuangan ke tempat Dokter Sari. Nah, kalau keuangan nanti saya akan serahkan ke bagian ibu-ibu lainnya yang luar biasa ini, ya. Oh iya, buat Bu Cornelis ya, luar biasa usahanya. Tetap jahit loh Bu Cornelis. Iya, itu adalah salah satu bentuk dari mengatasi apa namanya situasi, masalah tanpa kondisi. masalah. Betul sekali. Lah, oke. Sekarang kita akan sesi foto. Mungkin sesi Kita foto ya. Siap-siap ya. Buka kamera semua. Buka kameranya. Oke. Boleh ya kasih sarangnya gini ya. Oke. Kasih sarangnya semuanya, Bapak Ibu Saudara. Kasih senyumnya buat Tuhan. Oke. Kakak Melisa udah siap? Sudah. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar. Oke, satu lagi, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya diskusi dari daring pada malam hari ini yang dibawakan oleh Dr. Eli Tania, selesai juga acara pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan tutup dengan doa supaya kita senantiasa diberkati Tuhan. Dan saya minta kesediaannya pada malam hari ini, tang ting tung Karista boleh memimpin kita untuk doa penutup. Baik, terima kasih. Terima kasih atas acara yang sudah boleh berjalan. Terima kasih Dr. Eli, tim kerja Sari. Untuk mengakhirinya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan tetap setia memelihara kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh mengikuti bincang-bincang tentang bagaimana kami menata jiwa atau menghadapi pandemi ini di tengah keluarga, pekerjaan maupun lingkungan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Dr. Eli yang Tuhan utus untuk menyampaikan pencerahan bagi kami. Biarlah itu dapat kami terapkan untuk menjadi alat pertahanan kami, supaya kami tetap dapat menjalani hidup kami dan melaksanakan tugas panggilan kami seturut dengan panggilan-Mu. Berkati Dr. Eli beserta keluarga dalam pelayanannya dimanapun berada. Demikian juga dengan tim kerja ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan kembali dengan aktivitas rumah tangga, kegiatan, dan lain-lain dalam kehidupan kami. Biarlah berkat-Mu tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih Karista untuk doanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Terima kasih Sari. Pagi. Terima kasih Dokter Sampai Eli. jumpa. Terima kasih dokter, Bye-bye. dokter-dokter. Hai Gloria. Hari Ya semuanya. Tuhan berkati. Selamat Dadah Karya, istirahat. dadah Sari. Jaga Sandra, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Ya.